Halo Teens, berjumpa lagi dalam acara TFC. Dan kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Dahlia Vera Arwan dengan judul Gereja Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan Kisah Para Rasul 1 ayat 12-14 bersama saya, Christian Adi Pamungkas. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengarahkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memenuhi seluruh hati kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu, terlebih kami juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teens, yang menjadi pusat permenungan kita pada hari ini dari teks Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Teens, kata gereja berasal dari bahasa Portugis igreja dan dalam bahasa Yunani eklesia. Kata eklesia dipakai untuk menunjukkan peristiwa kaum laki-laki dipanggil keluar. Eklesia ketika ada rapat atau pertemuan desa. Jadi teens, kata eklesia artinya dipanggil keluar. Ada juga kata lain yang dipakai untuk memahami arti gereja, yaitu kata dalam bahasa Inggris church, yang berasal dari kata Yunani kuriake, yang artinya terhisap pada kurios. Di zaman perbudakan, para budak adalah milik tuannya. Yesus disebut kurios oleh para pengikutnya. Para pengikut Yesus mengaku dirinya terhisap pada kurios, yaitu Yesus, sehingga komunitas mereka disebut kuriake. Teens, lalu bagaimana kita memahami gereja? Gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dan terhisap dalam Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Setiap orang dipanggil keluar dari kehidupannya yang lama menuju ke kehidupan yang baru di dalam Yesus yang menyelamatkan. Gereja adalah persekutuan umat yang menyatu di dalam Kristus, dan penyatuan itu berdampak pada perubahan hidup. Perubahan hidup menjadi lebih baik, menempatkan setiap murid Yesus menjadi saksi bagi dunia dan menyatakan kebaikan Allah di tengah dunia. Teens, sebagai anggota gereja, mari kita menghayati dan menikmati persekutuan umat Tuhan. Cintailah dan kenalilah kehidupan bergereja tempat kita menjadi anggotanya, karena dengan demikian, teens, kita bersama-sama mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Marilah kita menjadi anggota gereja yang benar, tidak menjadi anggota gereja yang pasif, tetapi menjadi anggota gereja yang aktif. Keterlibatan aktif akan memperkokoh persekutuan umat Tuhan yang mengabdi kepada Kristus untuk mewujudkan segala pekerjaan baik yang dibutuhkan oleh dunia ini demi kemuliaan namanya. Teens, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami bagaimana kami untuk terlibat aktif sebagai bagian persekutuan gereja. Karena itu ya Tuhan, sebagai anak-anak muda, kami mau untuk belajar, ikut aktif dan berpartisipatif di dalam gereja sebagai anggota tubuh Kristus. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menyertai kami, sehingga kami boleh bertumbuh dan boleh melakukan karya yang Tuhan nyatakan di tengah dunia. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu ya. Tuhan memberkati kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.